Nah, perlu diketahui apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, sampai pada penarikan kesimpulan. Kemudian ada yang namanya statistik. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan data. Data adalah representasi dari suatu fakta yang menjelaskan suatu persoalan yang dimodelkan dalam bentuk gambar, kata, atau angka, atau bisa berbentuk kategori maupun bilangan. Nah, data tersebut dibagi menjadi 4. Data berdasarkan jenis, data berdasarkan sumber, data berdasarkan skala, dan data berdasarkan dimensi waktu. Data berdasarkan jenis ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal. Kemudian data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Nah teman-teman, data kuantitatif tersebut dibagi menjadi 2. Ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Kemudian, data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, yang kedua, ada data berdasarkan sumber. Ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang bisa dipublikasikan. Selanjutnya ada data berdasarkan skala. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah skala pengukuran yang ditetapkan atas dasar proses penggolongan dan bersifat membedakan. Angka-angka yang dipergunakan hanya sebagai kategori dan tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan secara matematis, misalnya jenis kelamin. Kemudian yang kedua, ada ordinal. Ordinal adalah skala tingkat pengukuran atau tingkatan atau data yang disusun. Misalnya, mengukur tingkat produktivitas kerja. 1. Menandakan baik sekali, 2 baik, 3 cukup, 4 kurang. Kemudian interval, yaitu skala yang menunjukkan antara satu data dengan data lain yang mempunyai bobot yang sama. Misalnya pengukuran suhu, yaitu 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Nah yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki nilai 0 mutlak. Pengukuran dari skala rasio misalnya tinggi badan dan berat badan. Misalnya berat badan A 60 kg dan berat badan B 70 kg. Nah selanjutnya ada data berdasarkan dimensi waktu. Ada time series, cross section, dan polling atau data panel. Time series adalah data yang terdiri dari satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode seperti harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Misalnya, data pertumbuhan PDB dari tahun 2009 sampai 2013. Nah, itu objeknya hanya satu, namun disajikan dalam beberapa periode. Selanjutnya ada cross section, yaitu data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama, atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Misalnya, penelitian terhadap pengaruh tingkat partisipasi siswa dalam organisasi terhadap prestasi kelulusan di tahun 2017. Kemudian yang terakhir ada polling atau data panel, yaitu gabungan dari cross section dan time series. Nah, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh luas lahan terhadap produksi padi secara nasional. Kemudian dia mengambil padi secara nasional dan luas lahan seluruh Indonesia pada rentang tahun tertentu. Nah, secara sederhananya, konsep dari data panel yaitu memiliki dua karakteristik data, yaitu time series dan cross section. Nah, kemudian pada teknik pengumpulan data ada sensus dan juga sampel. Nah, di mind map terdapat kata populasi. Populasi yaitu mencakup semua member. Kemudian sampel yaitu bagian dari populasi. Nah, selanjutnya sekilas mengenai big data. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis.
Big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu menentukan nilai data dari yang data terkecil, data terbesar, dan banyak data. Kemudian yang kedua yaitu menentukan rentang atau range. Kemudian yang ketiga menentukan banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. N itu adalah banyak data. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan panjang kelas. Rumusnya rentang dibagi banyak kelas. Kemudian yang kelima yaitu menentukan UBK pertama. Yang terakhir yang keenam yaitu menentukan kelas interval. Nah, teman-teman, di bawahnya terdapat contoh tabel distribusi frekuensi. Mari kita analisis mana yang termasuk ujung bawah kelas interval, ujung atas kelas interval, batas bawah, batas atas, panjang kelas, dan berapa nilai tengahnya. Misalnya, kita ambil kelas interval yang pertama. Ujung bawah kelas interval yang pertama yaitu berarti 60. Ujung atas kelas interval yang pertama berarti 62. Kemudian ada batas atas dan batas bawah. Batas bawah tersebut dikurangi 0,5. Kemudian batas atas ditambah 0,5. Misalnya kelas interval ketiga 66 berarti 62,5. Itu batas bawah. Untuk batas atas berarti 68,5 karena ditambah 0,5. Nah, untuk panjang kelasnya yaitu selisih dari 60 dan 62. Kemudian, untuk mencari nilai tengah yaitu rumusnya ujung bawah kelas interval ditambah ujung atas kelas interval dibagi 2. Nah, selanjutnya sekilas mengenai histogram, poligon, dan ogive. Histogram dan poligon adalah dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Selanjutnya, ogive merupakan kurva frekuensi kumulatif yang telah dihaluskan. Nah, selanjutnya ada hubungan rata-rata hitung, median, dan modus. Dalam distribusi frekuensi yang sempurna atau data menghasilkan kurva frekuensi simetris. Rata-rata hitung, median, dan modus mempunyai nilai yang sama. Tetapi jika datanya mempunyai distribusi frekuensi yang condong atau kurva frekuensi miring positif atau negatif, maka tiga ukuran pemusatan akan berbeda nilainya. Dalam distribusi miring positif, modus akan tetap berada di bawah puncak kurva dan akan mempunyai nilai terkecil. Rata-rata hitung akan dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstern dan akan ditarik menjauhi titik di bawah puncak distribusi ke arah nilai-nilai ekstern. Sehingga rata-rata hitung akan mempunyai nilai terbesar dan nilai median akan terletak di antara nilai modus dan nilai rata-rata hitung. Dalam distribusi miring negatif, modus memiliki nilai terbesar, rata-rata hitung akan memiliki nilai terkecil, dan median terletak di antara modus dan rata-rata. Dalam grafik, kedudukan ketiga nilai tersebut digambarkan pada grafik yang ada di mind map. Kemudian selanjutnya ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil yaitu kelompok data yang sudah diurutkan dibagi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 jenis kuartil. Ada kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua, kuartil tengah, kuartil ketiga atau kuartil atas. Kemudian desil. Desil itu kelompok data yang sudah diurutkan dibagi 10 bagian sama besar. Dan selanjutnya juga ada persentil. Nah, selanjutnya ada ukuran penyebaran statistika. Ada jangkauan atau range, jangkauan antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variasi, dan simpangan baku. Jangkauan atau range merupakan selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil atau hamparan, yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Selanjutnya ada simpangan kuartil, yaitu setengah jangkauan antar kuartil. Kemudian ada simpangan rata-rata, yaitu penyebaran nilai dari nilai rata-rata dari suatu data.
Selanjutnya ada ragam atau variasi, yaitu ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Nah, yang terakhir ada simpangan baku atau standar deviasi, merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Fungsinya, yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel. Kemudian yang kedua, menyatakan hubungan antara titik individu dan mean atau rata-rata nilai dari sampel. Kemudian selanjutnya ada angka indeks. Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dan atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Kemudian tujuannya untuk pembuatan angka indeks adalah mengukur terjadinya perubahan dalam waktu yang berlainan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis angka indeks. Ada berdasarkan penggunaan dan berdasarkan penentuan. Berdasarkan penggunaan ada indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Berdasarkan penentuan ada indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Selanjutnya ada penggolongan angka indeks, yaitu ada indeks harga relatif sederhana, indeks harga agregat tidak tertimbang, dan indeks harga rata-rata tertimbang.